hari. Hari. Cara ibadah atau puasa seperti ini adalah wanita yang dulu pernah. Wanita ini ketika sembuh dari gilanya, ketika ditanya, ingat nggak dulu pernah mandi kapan? Mandi besar, mandi karena haid misalkan seperti itu. Ingat nggak pernah mandi keramas, mandi besar, bahwa mandi itu di siang hari? Kalau dia menjawab pernah mandi di siang hari, seperti ini aturan puasanya. Atau dia menjawabnya tidak ingat sama sekali, maka aturannya juga seperti ini. Tetapi kalau jawabnya adalah saya tidak pernah mandi di siang hari, malam hari, puasanya berbeda. Aturan puasanya adalah dia wajib berpuasa 1 bulan Ramadan, bisa 30, bisa 29. Karena kemungkinan haidnya adalah 15, sedangkan kalau malam hari, mulainya malam, maka hanya merusak puasa juga 15 hari. 24 jam atau 1 hari, kalau mulainya malam, berakhir malam. Maka puasa yang tidak sah hanya 1 hari di siang. Kalau haidnya mungkin 15, tidak sah, puasa juga 15. Kembali lagi ke puasa 1 bulan Ramadan. Kalau Ramadan 30, yang tidak sah 15, 29, maka yang tidak sah juga 15, maka puasa yang sah 15 atau 14. Diwajibkan lagi untuk ini yang 15 hari ini yang sah. Untuk yang mengkodok yang tidak sah 15 hari ini, dia wajib berpuasa 30 hari berturut-turut. Nanti yang tidak sah juga 15. Maka yang sah 15. Dari puasa 2 bulan ini, 1 bulan Ramadan dan 30 hari berturut-turut, kalau 30, yang sah 15, yang sah 15, totalnya 30. Kalau puasa Ramadannya 29, yang sah 14 dan 15, maka totalnya 29. Maka sudah sama seperti banyaknya Ramadan. Banyaknya hari bulan Ramadan. 30 yang sah 30, jika 29 yang sah juga 29. Sehingga dia sudah tidak punya hutang puasa lagi. Allah a'lam bishawab. Ya kan? Oke. Kok boleh? Nunggu nakok boleh. Kalau nunggu nakok seperti umumnya wanita haid, sehingga tidak akan seperti ini. Misalkan seperti ini. Jika wanita yang yakin pernah mandi di malam hari, dia wajib berpuasa 1 bulan Ramadan penuh, nanti yang tidak sah 15. Untuk mengkodok 15 ini, jika dilakukan di waktu sedang suci atau nakok, maka kodoknya juga 15 hari. 15 hari ini boleh terus-menerus, boleh dicicil, atau seperti di waktu puasa-puasa sunnah, artinya bebas. Karena dalam kondisi sedang tidak mengeluarkan darah. Tidak menjadi 16, tidak menjadi berapa. Tetap kodok 15, cukup dikodok 15. Hutang 15, cukup dikodok 15. Kalau dia yakinnya di siang hari, maka kodoknya menjadi 16. Maka kodok 16 ini cukup, hutang 16 ini cukup dikodok 16 juga. 16 ini boleh terus-menerus atau boleh dipisah-pisah. Kalau mengkodoknya dalam kondisi sedang tidak keluar darah. Bisa dipaham? Ada yang ditanyakan lagi? Karena nanti sudah nakok 15 hari atau lebih gitu Ustaz. Kita Nggih. keluar darah
ternyata mustahadah lagi, itu nanti seperti membuat tadi. Sucinya atau lebih. 15 hari atau lebih atau kurang? Lebih, Ustaz. Sudah lebih. Misalkan begini. Dia tadi sembuh dari gilanya. Ada nakok suci 15 hari atau lebih. Dia keluar darah lagi. Darah ini mu'tadah. Ghairu mumayyizah. Jika lebih 15 hari. Jika lebih 15 hari. Jika lebih 15 hari, muqtadah ghairu mumayyizah. Jika kurang dari 15 hari, maka dihukumi haid. Jika lebih dari 15 hari, dihukumi muqtadah ghairu mumayyizah. Kalau muqtadah, adatnya berapa? Nah, karena adatnya tidak tahu, ini tidak bisa diketahui adatnya, maka pakai adat yang terkecil atau terjelek, yaitu 1 hari. Kemungkinannya 1 hari dipakai 1 hari. Lalu sisa dari ini, selama ini awalnya tarobus 15 hari, 1 harinya dihukumi yakin itu haid. Lalu yang 14 hari dihukumi mutahayyirah, mungkin haid, mungkin suci. 1 harinya yakin suci atau istihadah, karena tidak mungkin itu lebih dari 15 hari. Lalu setelah ini, mulai ke-17 sampai darahnya nanti berhenti, dihukumi mutahayyirah. 1 hari yakin haid, mulai 2 sampai 15 dihukumi mutahayyirah, mungkin haid, mungkin suci. Hari ke-16-nya yakin suci atau istihadah. Jika haidnya 1 hari, berarti kan harus ada suci minimal 15. Maka hari ke-16 ini dihukumi yakin suci atau istihadah. Hari ke-16 ada kemungkinan itu sudah haid lagi. Jika dulu adatnya misalkan 1 hari, sucinya 15, berarti hari ke-17 waktunya haid yang selanjutnya. Sehingga ada kemungkinan hari ke-17 itu haid, mungkin juga suci. Sehingga dihukumi mutahayyirah. Saya ulang, hari pertama dihukumi yakin haid, 2 sampai 15 mutahayyirah, 16 yakin suci atau istihadah, 17 sampai akhir darah dihukumi mutahayyirah. Allah a'lam bishawab. Bisa dipaham? Ada yang ditanyakan? Nah, Ustaz, itu yang setelah suci 15 hari itu yang sekali nggak ikut. Mengapa haidnya hanya 1 hari? Ya, Pakai kemungkinan terjelek. Setiap kemungkinan, setiap sesuatu masalah yang tidak diketahui, misalkan dia tidak ingat sama sekali, maka pakai yang terjelek, yaitu dimungkinkan 15 hari. Kalau ada orang dulu nifasnya berapa? Ingat nggak? Oh, tidak ingat. Tapi pernah nifas anak yang kedua, tapi anak yang pertama dia tidak ingat nifas. Maka kedua ini dihukumi aqallu nifas, pakai yang terkecil. Itu 1 tetes. Kalau dalam masalah haid, ditanya, sekarang keluar darah sudah 20 hari. Ditanya adatnya berapa? Dia tidak ingat sama sekali, maka pakai akal, yaitu 1 hari. Dimungkinkan pakai A, kemungkinan terjelek, yaitu 1 hari. Yang pakai yang terkecil. Mengapa pakai yang terkecil? Di kitab diterangkan alasannya karena agar kodoknya lebih banyak. Karena kodoknya jika sedikit, ternyata kodoknya banyak,
dan tahunnya itu sudah di akhirat kelak, maka kan tidak bisa mengulang untuk beribadah. Tapi kalau kodok banyak, karena dihaidkan hanya 1 hari, sehingga kodoknya lebih banyak. Kalau seumpama di akhirat kelak hukumnya adalah haidnya tidak hanya 1, berarti hanya kelebihan sholat, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika sekarang dihaidkan anggaplah 15, ternyata yang benar haidnya 1. Di dunia sudah terlanjur tidak mengkodok karena menganggap haidnya 15. Ternyata di akhirat haidnya 1, sehingga ada kodoknya, padahal sudah di akhiratnya. Maka yang bertanggung jawab. Maka tidak beresiko memakai hukum yang terkecil atau terjelek, sehingga kalau dia tidak ingat, tidak diketahui adatnya, pakai yang terkecil. Masalah nifas pakai lahdhatun atau majadun, pakai setetes. Kalau masalah haid pakai 1 hari. Masalah suci pakai 15 hari. Bisa dipaham? Insya Allah. Ustaz, Nggih. Apa Ustaz? Nggih. kalau seperti itu, kodok puasanya berapa hari saja, Cak? Kalau yang mu'tadah wal mumayyizah. Yang ini. Iya, yang mu'tadah wal mumayyizah. Kalau contoh terjadi di bulan puasa. Ya. Kalau ini puasanya berada di sini, Mhm. dia diwajibkan puasa 1 bulan Ramadan penuh. 1 bulan Ramadan penuh. Nanti yang dihukumi tidak sah, yang dihukumi yakin adalah 1 hari atau maksimal 2 hari. Dihukumi adalah 1 hari atau 2 hari. Itu pada waktu yang diyakini haid ini. Haid ini bisa 1 hari, bisa juga kalau 1 hari bisa merusak puasa 2 hari. Jadi maksimal yang tidak sah nanti 2 hari. Ada yang tanyakan lagi? Apa Ustaz? Yang di rumah itu nunggu hari ke-15 dulu tanya saya taruh Oh, tidak seperti yang keliru. Ini kan artinya kan, Mhm. Iya. nah, iya, karena ada tarobus 15 hari, kalau berada di Ramadan, bertepatan di Ramadan, maka ya kodoknya 16 atau 15. Melihat awal mula keluar darah ini. Kalau siang berarti 16, kalau malam berarti 15. Terus mutahayyirah yang terakhir, Ustaz, yang dari hari ke-17 sampai akhir tuh sah aja puasanya, Ustaz. Iya, tetap berpuasa. Terus puasanya sah semua. Puasanya sah semua ataukah tidak? Puasa 15 hari ini karena tarobus maka diqadha. Yang 1 hari ini sah, yakin sucinya. Wal akrab, kemungkinan besar itu benar. Puasa yang mutahayyirah yang ini wajib diulang juga. Karena bisa jadi itu adalah waktu haid.
Kalau yang jelas tidak qadha adalah yang 1 hari karena hukumnya istihadhah, yakin itu suci. Sedangkan mulai 17 sampai akhirnya Ramadan, wal aqrab itu hukumnya wajib mengqadha. Karena ada kemungkinan itu dihukumnya haid. Ada yang ditanyakan lagi? Terus nanti cara mengkodoknya kalau contoh setelah 1 bulan itu masih mutahayyirah sama kayak tadi Ustaz atau berbeda? Kalau setelah ini masih keluar darah, Iya. masuk bulan Syawal, berarti dia punya qadha ini 15 atau 16 dengan sisanya, maka cara mengqadhanya wal aqrab sama dengan yang seperti ini. Puasa 30 hari berturut-turut, nanti yang tidak sah bisa 15, bisa 16. Melihat awal keluar darahnya ini. Kalau awalnya ini siang, maka nanti 16 hari. Kalau mulainya ini malam, nanti yang tidak sah 15 hari. Berpuasa 30 hari berturut-turut, kalau mulainya siang, maka yang pasti jika mulai maka yang tidak sah 15. Untuk mengqadha puasa ini. Ketika mutahayyirah. Ada yang ditanyakan lagi? Berarti itu waktunya 9 hari. 15 hari sama yang akhirnya itu 14 hari. Melihat Ramadannya, kalau Ramadannya itu di awal sini atau Ramadannya tinggal melihat Ramadan yang terkena hukum ini. Ramadannya berada di mana? Mulai di ketika suci ataukah di tengah keluar darah? Mulai dari berapa banyaknya Ramadan itu Ramadan jelas yang awal dia terhembus berada yang itu wajib qadha, sedangkan Ramadan berada mulai 17 sampai akhir juga wajib diulang. Kalau jumlahnya melihat letak Ramadannya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, Ustaz, berarti kalau orang Orang gila itu hanya satu contoh. Artinya tidak harus gila dulu. Ada orang amnesia, ada orang yang setiap kali haid tidak pernah dicatat. Suatu saat dia keluar darah yang tidak
ingat atau tidak tahu kapan mulainya darah kita nggak pernah mencatat, yang ingat karena memang nggak pernah dicatat, maka bisa dengan syarat darah yang dikeluarkan darahnya sama, ciri-cirinya sama atau berbeda-beda tapi melanggar salah satu dari syarat mumayyizah. Tetapi kalau kita ingat mulainya keluar darah dan ketika ditanya berapa haidnya yang dulu-dulu walaupun tidak pernah dicatat, dia masih bisa mengucapkan kata, kalau tidak salah haid saya yang dulu itu 5 hari, pernah 5 hari, pernah 8 hari, pernah 9 hari. Misalkan begitu. Maka tidak termasuk mutakhirah yang ini. Karena masih ada yang ia ingat. Kalau mutakhirah bisa dipaham bedanya? Ditanyakan? Misalnya itu kan ada orang gila terus sembuh dalam keadaan haid gitu, dalam keadaan keluar darah itu dihukumi nunggu 15. Demi mutakhirah. Hari di Kalau mana? Misalkan begini, sembuh darahnya hanya 10 hari dihukumi mutakhirah. Artinya setiap waktu, setiap akan sholat fardu dia wajib mandi. Totalnya sehari 5 kali. Karena bisa jadi 10 hari ini adalah haid karena mungkin mulainya sehari. Bisa jadi mungkin ini suci kalau mulainya sudah 20 hari yang lalu atau 15 hari yang lalu. Bisa jadi ini hukumnya istihadah. Karena tidak tahunya kapan mulainya darah ketika dia gila itu, tahu-tahu ketika sembuh dia sedang keluar darah yang tidak tahu kapan mulainya, sehingga ada kemungkinan darah walaupun hanya 10 hari mungkin itu haid, mungkin juga suci. Sehingga langsung dihukumi mutahayyirah. Berarti khusus untuk mustahadah ke satu-satunya yang tidak harus sampai 15 hari lebih. Tidak ada tarabus 15 hari. Tarabus 15 hari itu disebabkan karena tahu kapan mulainya keluar darah. Maka ada kata-kata tarabus 15 hari. Karena ini tidak tahu kapan mulainya, mau tarabus 15 hari dari mana awalnya, kok tahu 15? Tahunya tarabus 15 karena tahu awalnya, sehingga tahu hari ke-15-nya. Kalau tidak tahu awalnya, menempatkan 15-nya itu di mana? Bisa dipaham? Ada yang ditanyakan lagi? Ustaz. Yeah. Kalau Ustaz sendiri pernah nggak nemu yang mutakhirun kayak gini? Kalau disebabkan karena gila, alhamdulillah belum pernah. Dan semoga tidak pernah. Tapi kalau itu lumayan sering. Lumayan sering itu masih sering lagi, tidak dicatat, tapi masih bisa dikejar keterangannya. Saya tanya, kayak kejar terus, kira-kira masih ingat nggak haid yang dulu-dulu? Alhamdulillah dia masih menjawab, masih ada yang diingati. Kalau tidak salah sekian hari, kalau nggak salah sekian hari, maka hukumnya tidak termasuk ini. Tapi pernah mengalami beberapa kali, karena masalah yang masuk ke saya tidak
Maka kalau lebih dari 5 saya katakan ya banyaklah. Lebih dari 5 orang saya katakan sudah banyak itu. Masalahnya karena diawali gila, tapi karena orangnya dulu orang awam, tidak pernah ketika sekarang ini, padahal masalahnya sudah lama, dari dulu keluar darah terus. Yang tidak tahu kapan mulainya, pokoknya sekarang ini keluar darah, kapan mulainya dulu, sudah lama pokoknya. Kapan, sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, nggak ingat, pokoknya lama. Nah, yang dulu-dulu dihukumi, artinya suruh saja wajib mengkodok sholat yang sudah-sudah. Setiap hari, misalkan anggap saja pakai kebenaran terbanyak. Mungkin yang sudah-sudah itu anggap suruh memakai kemungkinan kira-kira darah yang dulu itu berapa lama? Apakah sampai setahun? Oh, enggak sampai lah setahun. Berapa? 7 bulan, 8 bulan, maksimal ya mungkin 9 bulan. Nah, kalau itu kodok selama 9 bulan. Lalu untuk yang kita ya mungkin haid, mungkin istihadah. Karena darahnya ya sama seperti itu terus, nggak ada yang kuat. Kalau nanti ada yang memenuhi syarat tamyiz, maka hukum yang kuat itu, yang sebelumnya dihukumi bukan lagi mutahayyirah, awalnya mutahayyirah kemudian menjadi mustahadah, menjadi istihadah. Jadi kalau darahnya sama terus atau beda-beda tetapi melanggar syarat mumayyizah, maka hukumnya mutahayyirah. Dia mulai menanyakan hukum darah saya ini bagaimana, setiap hari akan sholat fardu, setiap hari dia diwajibkan sholat fardu, dan setiap akan sholat diwajibkan mandi. Bisa dipaham? Sekarang yang paling penting kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, masalah atau Allah masalah tidak kita. Muhakam itu lebih mudah menghukumi mereka karena ada catatannya. Makanya ulama mengatakan bab mutahayyirah ini, ada yang mengatakan wanita yang membingungkan ulama. Karena ulama menjadi bingung dengan permasalahan itu. Dia tidak mengalami artinya, tapi kita satu yang dia tidak mengalami dan sulit lagi. Yang mengalaminya lupa lagi. Sudah lupa, tanya orang lagi. Ya ulama yang ditanyakan tambah bingung lagi karena yang bersangkutan tidak ingat. Dengan ulama memberi nama mutahayyirah ini dengan nama wanita yang kebingungan. Wanita yang bingung dengan masalahnya. Karena memang masalahnya membingungkan. Dia sendiri tidak tahu. Mulainya keluar darah kapan, adat gimana, dia harus ngapain sekarang. Sehingga memakai hukum yang paling jelek, setiap akan sholat wajib mandi. Karena ada kemungkinan di situ adalah mungkin waktunya suci. Makanya ada dua arti mutahayyirah, wanita yang kebingungan atau wanita yang membingungkan ulama. Ada yang ditanyakan? Sekali lagi suarakan ke teman-teman kita di pondok-pondok, di majelis-majelis, di mudzakarah-mudzakarah, di ta'lim masturah atau di ketika ketemu dengan saudara wanita,
sampaikan jangan sampai permasalahan haid, nifas, dan istihadah tidak dicatat. Karena setidaknya dia sendiri akan bingung dan akibat luarnya atau parahnya akan membingungkan muhakam, orang yang akan menghukumi nanti. Ada lagi yang Ustaz, ini? kalau itu Ustaz, misalnya ada orang awam memang nyatet tentang beberapa keluarnya 5 hari dan lain sebagainya. Tapi dia cara apa ngukumin dia suci itu masih belum benar. Misalnya dia nyucinya nggak pakai tes atau misalnya dia toko matok kalau udah nggak keluar merah lagi, dia ngukumin toko suci lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa saya sarankan untuk dia sekarang dia tahu hukumnya, cara yang iakan dulu. Yang pertama, ketika dia mau mandi, tidak dengan cara apakah benar-benar suci. Yang kedua, ketika berganti dari merah kuning, misalkan langsung ia hukumi langsung mandi, padahal masih dalam lingkup 15 hari, maka itu juga sah. Sehingga sholat setelahnya menjadi tidak sah. Jadi kedua kejadian tadi, sholat setelahnya, setelah mandi hukumnya tidak sah. Nah, seumpama dia ini, anggaplah ini perawan, dan sekarang baru tahu hukumnya. Dia mulai balik, anggap mulai umur 15. Sekarang mulai tahu umur 22. Berarti 7 tahun. Apa itu namanya? Hukum yang ia lakukan dengan kejadian yang dia hukumi dengan cara yang salah. Maka silakan setiap sholat fardu, sholat lagi. Setelah sholat zuhur lagi. Setelah sholat asar lagi. 7 tahun, maka insya Allah sudah tidak punya hutang lagi. Dan itu insya Allah lebih ringan, karena biasanya sholat rawatibnya diganti sholat qadha fardu satu kali. Nanti sholat asar, setelah sholat maghrib lagi. Kalau itu dilakukan sama seperti waktu yang salah tadi, misalkan 7 tahun, maka sholat yang dulu sudah tercover, sudah tidak punya tanggungan hutang lagi. Yang salah-salah sudah dilunasi kesalahannya. Bisa dipaham? Ya insya Allah Ustaz. Lajeng nganu Ustaz nih hari tadi misalnya sekarang dia istihadah. Kalau misalnya dia punya patokan 5 hari, misalnya saya yakin saya pernah haid 5 hari, kan bisa untuk jadi dasar hukum mustahadah sekarang. Lah niki njuk 5 harinya itu bisa nggak dibuat hukum untuk kasus yang sekarang? Bisa, itu pakai hukum yang terkecil 5 hari. Karena ada kemungkinan juga lebih dari 5 hari, maka hukum setelahnya, misalkan anggap 5 hari itu dihukumi yakin haidnya. Kemudian ia ditanya, yang 5 hari kamu anggap haid itu masih keluar darah atau masih ada bercaknya atau fleknya, kurang lebih berapa hari? Misalkan ia jawab, ya sekitar 3 atau 4 hari. Setelah itu, setahu saya benar-benar bersih. Ketika buang air kecil pun nggak ada apa-apa, bersih, hanya kencing saja. Maka yang 4 hari setelah 5 tadi, nanti hari ke-6 sampai 9 itu hukumnya mutahayyirah.
Yang setelahnya atau istihadah. Sakit dipaham? Nggih, Ustaz, matur suwun. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Ada lagi yang ditanyakan? Ustaz, Afwan, kalau yang contohnya kayak tadi itu, kalau contohnya yang cerita barusan itu, kalau setelahnya dia benar-benar nggak ingat apakah keluar gertaknya atau enggak gitu, gimana Ustaz? Ulangi. Ustaz, maksudnya kalau yang duduk kalau langsung aja kita testing terus jadi instan aja kan dia tadi kan 5 gitu ya Ustaz contohnya ya cuman tahu Yeah. prosesnya 5 hari lah tapi kalau setelahnya kamu itu contohnya dia tidak ingat sama sekali nggak tahu itu apa gimana nggak cara hukumnya. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Allah. Ya ketika ia ditanya itu kira-kira masih keluar flag atau tidak, jawabannya bagaimana? Jawabannya nggak tahu nggak lupa gitu mungkin seperti itu maksudnya dia benar-benar tidak ingat tapi dia seringnya kalau suci kayak gitu kalau udah nggak keluar langsung gitu maksudnya ya Nah, kalau kalau yang mustahadah yang sekarang itu mumayyizah, maka mustahadah sebagai alat yang selanjutnya. Jadi ada head itu tidak harus normal. Tamyiz. Seperti ini.